Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang di channel YouTube GPIB Marturia Lampung dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Marturia Lampung. Di mana ini merupakan pertemuan perdana kita di tengah pandemi COVID-19. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita tetap dapat bersukacita dalam menyambut firman Tuhan dalam ibadah Gerakan Pemuda malam hari ini. Teman-teman, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 252, bait yang pertama dan kedua, Batu Penjuru Gereja. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini, di mana kami dapat berkumpul dan bertemu walaupun secara online dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Marturia Lampung, Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami berserah Bapa dalam ibadah ini, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu dan memimpin kami Bapa, agar kiranya Bapa, setiap firman yang kami terima dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berfirmanlah dalam kehidupan kami berserah Bapa hanya padamu, terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang terkasih. Haleluya Bapa, amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca kitab Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kita akan merespon Mazmur dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 424, ayat baitnya yang satu dan kedua, Yesus menginginkan datang.
Rekan-rekan pemuda, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Miss Beleti Musonoboga. Shalom Sobat Muda, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang keempat, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Galatia, pasalnya yang keempat, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah, untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dapat mengerti, dapat memaknai pemberitaan firman Tuhan, dan dapat melakukannya dalam hidup beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Galatia pasal 4 ayat 8-11 menyatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita pernah bertanya, kok bisa ya seseorang yang sudah mengenal Kristus kok kembali lagi kepada pemahamannya yang dulu, gitu ya. Nah, perasaan itu terkadang membuat kita berpikir, apa penyebabnya? Sebenarnya kalau kita membaca dari kitab Galatia pasal 4 ayat 8-11 ini, kita bisa menyimak ada beberapa hal penting yang menjadi sebuah pesan bagi kita. Terkadang orang bisa berbalik dari pemahaman setelah mengenal Kristus kembali lagi kepada pemahaman mula-mulanya. Paulus, dia merasa khawatir, merasa cemas kepada jemaat di Galatia. Karena sebelumnya, dulu mereka memang tidak mengenal Kristus. Mereka pada waktu itu dikatakan mengenal pemahaman yang sangat lemah dan miskin. Maksudnya, pemahaman mereka itu membuat mereka diperdaya, diperhamba, dan mereka tidak merdeka. Karena apa? Karena mereka terkurung dengan cara memperhambakan diri kepada hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Hal-hal itu membuat mereka tidak merdeka untuk menjalani kehidupan. Padahal ketika mereka sudah beriman kepada Kristus, bukan lagi mereka tergantung pada hari, tetapi seharusnya mereka tergantung pada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu ada beberapa catatan penting buat kita semua yang perlu kita renungkan pada saat ini. Apa yang menyebabkan seseorang kembali kepada pemahamannya? Satu, yang perlu kita perhatikan, bahwa terkadang seseorang bisa kembali kepada pemahaman yang mula karena tidak kokoh dalam pengajaran yang baru. Jadi sekalipun ia sudah mengenal Yesus Kristus, tapi karena tidak kokoh di dalam pengenalan iman kepada Kristus, maka dengan mudah ketika ada ajaran baru atau ada hal-hal yang memberikan kepada mereka sebuah janji-janji yang manis atau kata-kata yang manis, mereka mulai berbalik. Kalau kita bisa memperumpamakan dengan sebuah tanaman yang ketika ditanam di sebuah wadah yang baru, maka pada dasarnya tanaman itu akan mengalami sebuah proses adaptasi. Dan kalau dalam masa-masa adaptasi itu tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, maka tanaman itu akan menjadi mati. Nah, karena itu hal yang menjadi pesan bagi kita yang pertama adalah dibutuhkan sebuah upaya untuk menjaga bagaimana iman itu tetap teguh dan kokoh. Hal yang kedua, apa yang membuat seseorang bisa berbalik? Karena mereka tidak memperhatikan dengan baik bahwa ternyata ada ajaran-ajaran, pengaruh-pengaruh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terkadang pengaruh-pengaruh itu membuat seseorang tidak sadar bahwa ternyata
hal itu bisa membuat mereka kembali. Dan kebanyakan penelitian menyatakan yang membuat orang kembali pada pemahamannya karena tidak kuat terhadap tantangan ataupun tempaan. Nah, kalau begitu pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana caranya supaya iman itu bisa tetap kokoh? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang setia, yang bisa tahan uji? Nah, rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Dengan arti bahwa kalau kita mau hidup kita beriman dengan teguh, maka kita harus mempertajam pendengaran kita. Untuk apa? Untuk firman Tuhan. Membuka hati, pikiran kita untuk Roh Allah bekerja. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu adalah sebuah cara bagi kita agar kita memiliki kekuatan iman. Selain itu adalah bagaimana kita juga harus menjadi pribadi yang teguh dalam iman adalah dengan cara mengucap syukur senantiasa. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana setiap orang memahami bahwa tantangan, hambatan hidup, ataupun persoalan, pergumulan hidup yang dihadapi itu adalah sesuatu hal yang harus dilewati. Kita tidak mungkin bisa berkata bahwa lalukan saja, atau kita berkata Tuhan hindarkan saya dari masalah-masalah seperti itu. Tidak bisa. Ketika seseorang mau hidup maju, ketika seseorang mau hidup sukses, dia mau berhasil dalam hidupnya, maka dia harus tahan uji. Karena itu kita harus minta hikmat Tuhan, kita minta Roh Allah yang kudus untuk menuntun, memampukan kita sehingga kita bisa berhasil melewati semuanya. Dan pada akhirnya rekan muda yang kekasih, harus kita ingat, sekalipun kita muda, jangan seorang pun menganggap kita rendah. Karena apa? Kemudaan kita adalah sebuah masa yang tidak akan pernah terulang kembali. Kemudaan kita adalah sebuah cara bagaimana Tuhan mau menyatakan, sekalipun kita muda, kita mampu untuk menjadi teladan juga bagi orang lain. Karena itu, sebagai orang yang mengenal Kristus, syukurilah dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Kristus. Nyatakanlah dirimu sebagai orang-orang yang patut dijadikan contoh dan teladan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Miss yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, kini saatnya kita akan bersatu untuk bersama-sama berdoa syafaat. Saya minta teman-teman juga ikut berdoa bersama dalam pokok-pokok doa syafaat yang akan ditampilkan di layar monitor kawan-kawan. Mari kita berdoa.
Teman-teman, ibadah akan kita akhiri, dan tentunya saya berharap di tengah situasi COVID-19 ini kita masih tetap dapat beribadah GP walaupun secara online. Dan saya juga berharap secepatnya pandemi ini dapat segera berakhir agar kita dapat bertemu dalam persekutuan gerakan pemuda. Teman-teman, kita akan menerima pengutusan. Jalanilah hidupmu sebagai orang muda yang takut akan Tuhan, dan nyatakanlah kewibawaanmu, keteladananmu, sehingga sekalipun engkau muda, tidak seorang pun yang menganggap engkau rendah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249, ayatnya yang pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau sekarang ini sampai selama-lamanya.